yang saat orang tua ridho gila, saat dilahirin, saat dipipisin, saat dibuang air besarin, ada kita marah. Saat dipipisin sambil senyum kita bilang, ya Allah mau dapat rezeki. Urusan apa kencing sama rezeki? Kadang diangkat lagi, ya Allah begitu dilihat alhamdulillah nya nggak pucet. Betul. Ada ibu marah dipipisin di gak bakal marah, tahu tiba-tiba ada orang tua gila, anak durhaka, banting anak, nggak mungkin. Kenapa? Tetap disayang. Kalau ibu mau disayang anak saat nanti tuanya, cuma 4 kali di dalam Al-Quran. Ibu cuma 4 kali, tapi sisanya ayah adalah seseorang yang wajib untuk mendidik anak-anaknya agar menjadi anak yang saleh-salehah. Ya Rabbal. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, ada satu kisah sahabat Nabi Muhammad SAW saat dimana istrinya dalam keadaan hamil besar. Saat sahabat ini punya istri hamil besar, keadaannya saat dimana Rasulullah dalam keadaan sakratul maut. Nabi ingin kembali kepada Allah. Sahabat semua hening menunggu detik-detik terlepasnya ruh dan jasad baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tatkala di saat itu dipanggillah oleh salah satu pembantu, dia datang. Wahai sahabat, istrimu telah mau melahirkan. Dicuekin, gak diajak ngomong. Kembali pembantunya. Balik lagi yang kedua, sahabatku, bahwa sesungguhnya istrimu telah melahirkan. Didiamin sampai setelah Nabi kembali kepada Allah, si sahabat kembali pulang ke rumah. Begitu sampai di rumah dia tanya, aku mendengar tadi istriku sudah melahirkan. Iya. Anaknya laki apa perempuan? Nama laki-laki. Beri nama dia Muhammad. Beri nama dia. Makanya ibu bapak kalau ngasih nama anak yang baik-baik, ya, kasih nama anak yang baik. Muhammad, Abdullah, Abdurrahman. Kenapa? Allahumma, walaupun anak kita bukan jadi anak yang baik, tapi jadi anak yang soleh, karena berkah nama, insya Allah kita pilihlah anak ini menjadi anak seorang yang soleh, yang solehah. Insya Allah. Tahu nggak manfaat nama? Saat kelak di yaumil qiyamah, di padang mahsyar ada seorang wali, contoh namanya Abdullah. Ya Abdullah, berdiri semua yang bernama Abdullah. Yang wali Abdullah cuma beberapa, sisanya Abdullah juga. Ditanya, apakah engkau wali? Ya Allah, dia bukan wali. Apa jawaban Allah? Masukkan dia, digolongkan dengan yang bernama Abdullah, sehingga mereka masuk ke dalam surganya Allah. Insya Allah. Ini manfaat nama. Makanya kalau kasih nama, yang mikir-mikir, yang sekiranya nyerempet ke agama, yang insya Allah manfaat. Insya Allah. Nah, Muhammad ini saat diberi nama Muhammad dari umur 1 tahun, ini anak sudah diajarin untuk bangun qiyamul lail. Kita kalau punya anak umur 1 tahun, kita lagi apain tuh anak? Lagi senangnya luar biasa ya. Lagi ngelihat tidurnya kita senang. Ini anak dibangunin, cuman disuruh bengong, ngeliatin ayahnya, orang tuanya lagi sholat malam. Umur 2 tahun juga begitu, dibangunin, disuruh lihat saat dia mulai dan sholat subuhnya. Begitu umur 3 tahun, ini anak mulai dibawa ke masjid, diajak ibadah bersama dengan orang tuanya. Sampai ini anak umur 5 tahun, anak ini mulai bertanya, wahai ayahku, dari awal engkau mengajarkan aku ibadah kepada Allah mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW. Sekarang saya ingin bertanya, siapa Nabi Muhammad itu? Lalu diajak oleh ayahnya, diajak ke makbarah Nabi SAW, lalu dikatakan ini adalah makam Rasulullah SAW. Jawaban ini anak, wahai ayahku, ini orang nabinya udah nggak ada. Kenapa kita harus menjalankan ibadah seperti apa yang dilakukan oleh Nabi? Sesungguhnya apa yang dijalankan Nabi pasti akan menyelamatkan kita di dunia maupun di akhirat. Ini didikan orang tua nih. Subhanallah, si Muhammad makin tambah cinta dengan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu saat sholat subuh adu balap lari sama orang tua.
Ayah, ayo, siapa yang lebih dulu kita masuk ke dalam masjid? Coba anak kita 5 tahun lagi ngapain? Hah? ML, PUBG, FF, lato-lato. Tapi jujur saya alhamdulillah ada lato-lato, alhamdulillah berkurang. Betul nggak? Kita dulu ada main batu, ingat gak? Kita kalau beli mobil-mobilan, kalau sekarang kan mobil-mobilan gampang. Kalau dulu kita dari jeruk Bali, pernah bikin mobil-mobilan dari jeruk Bali, betul? Bikin dari jus rokok, pernah? Anak sekarang ada yang begitu? Nggak ada yang kreatif. Kenapa? Beliau sedang bersenda gurau dengan ayahnya, terdengar panggilan hayya 'alal jihad, hayya 'alal jihad. Muhammad bangkit, ambil pedang ayahnya, ambil perisai ayahnya, lalu naik ke atas kuda yang dibawa oleh ayahnya, ada masuk di barisan paling depan. Ditanya sama khalifah di zaman tersebut, wahai saudara siapa ini? Ayahnya bilang, ini anakku ya wahai khalifah, bawa dia pulang. Belum waktunya dia ikut berperang. Apa jawaban ini anak? Wahai ayahku, bukankah kau mendidikku untuk menjalankan sunnah-sunnah Nabi? Bukankah ini peperangan adalah salah satu sunnah Nabi? Maka izinkan aku ikut berperang. Izinlah sampai ke khalifah. Ya khalifah, biarkan anak saya ikut berperang. Ridho, ridho. Berangkatlah ke medan perang. Di dalam satu riwayat, si Muhammad ini telah membunuh orang kafir saat itu. 70 orang kafir tertabas kepalanya oleh pedang si Muhammad kecil umur 9 tahun ini. Setelah semuanya meninggal, ada yang syahid. Selesai peperangan, dicari Muhammad nggak ketemu. Satu demi satu jenazah diperiksa. Satu persatu jenazah diperiksa, ternyata Muhammad ada yang di paling pojok. Telah meninggal dunia, bersimbah darah dengan puluhan anak panah yang tertuncap daripada dada Muhammad kecil. Orang tuanya ngelihat sahabat yang lain menangis, kecuali Muhammad. Saat ngelihat Muhammad, dia tertawa terbahak-bahak. Sahabat tanya, wahai sahabatku, saat engkau melihat sahabat yang lain engkau dalam keadaan menangis, kenapa engkau melihat anakmu sendiri dalam keadaan tertawa? Sesungguhnya aku melihat mereka, sahabat-sahabatku telah kembali kepada Allah. Mereka telah berkumpul dengan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dalam keadaan syahid, dan ibadahnya pasti diterima oleh Allah. Sedangkan aku belum tahu kematianku akankah seperti mereka, ataukah aku dalam keadaan bermaksiat kepada Allah. Begitu aku melihat Muhammad, ternyata si Muhammad kecil lagi diajak main sama Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah menjemput ruhnya, diajak main. Kenapa? Karena ini anak menghidupkan sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bu, Bapak, sebentar lagi kan datang Ramadan, betul? Berapa bulan lagi? 3 bulan lagi ya, kurang lebih 3 bulan lagi datang Ramadan. Yuk didik dong anak-anak kita untuk berpuasa, sholatnya. Kenapa sih orang tua lebih ridho ngelihat nilai-nilai rapot sekolahnya lebih tinggi, dia bangga, tapi madrasah dia nggak bangga? Periksa, jangan ditanya matematikanya ada PR atau enggak, bahasa Inggris ada PR atau enggak, jangan ditanya itunya. Yang ditanya, nah udah sholat apa belum? Nah sholat subuh yuk. Nah yuk, ajak dia beribadah agar dia kenal siapa Tuhannya dan siapa Nabi Muhammad SAW. Kalau ini sudah tidak ada di dalam rumah, kiamat akan terjadi di dalam kehidupan kita. Kenapa? Saat kita mati, tidak ada orang yang mendoakan kita. Harapan adalah anak yang menjadi anak yang soleh-soleha, yang selalu mendoakan orang tuanya, baik hidup dan matinya. Insya Allah kita memiliki anak-anak yang soleh-soleha.